Selamat pagi Pak Sekwil. Persis beberapa hari lalu kan Ketua DPC PKB Bapak Kosmas Banggut sudah meninggalkan PKB Kabupaten Manggarai. Nah tentu di sini PKB punya kiat untuk mengusung atau menetapkan ketua PKB baru sebagai ketua DPC-nya. Hari ini tadi kan rapat pleno gabungan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Manggarai di bawah tema penguatan struktur kepartaian dalam bingkai kebersamaan. Nah, yang mau ditanya ini Pak Sekwil, mungkin bisa dijelaskan prosedur rapat pleno hari ini sampai terpilihnya ketua baru menggantikan Bapak almarhum Pak Kosmas Banggut. Terima kasih. Izin ya. Tapi kayaknya agak miring deh. Lihat atau duduk sini sih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih sahabat Melki dari media. Ya, dari Suara Flores. Baik, terima kasih sahabat Melki dari Media Flores. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah menjadi bagian dari partisipasi agenda kami dari teman-teman sahabat-sahabat DPC PKB Kabupaten Manggarai. Tentu berkaitan dengan almarhum, kami dari jajaran DPP, DPW, DPC sampai pada ranting se-NTT tentunya merasa kehilangan sekali karena ketua DPC dan almarhum Bapak Kosmas kita tahu bersama pada konteks Manggarai di bawah kepemimpinan beliau ini kan ya semua tahu ya, PKB pada posisi pimpinan hari ini itu tidak terdapat dari leadership atau kepemimpinan beliau. Tentu kami dari Partai Keluarga Besar Partai Kebangkitan Bangsa sangat merasa kehilangan sekali. Namun di sisi lain dari secara emosional dengan rasa yang kemudian kami dalam suasana duka, tentu secara organisasi yang ini Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri ya tentu harus tetap berjalan, tetap eksis. Setelah proses pemakaman sampai pada malam misa ketiga, 2 malam lalu ya, kurang lebih 2 malam lalu misa ketiga, kami dari DPW melalui komunikasi tentunya, karena kita juga harus menjaga antara rasa dan sebagainya. Karena jujur sahabat-sahabat semua, kita ketahui kami di PKB ini membangun partai ini dengan kesulitan itu dengan suasana dengan kekeluargaan. Siap, ya. Gitu. Nah, itu poinnya bahwa PKB membangun kesulitan partai itu dengan suasana kekeluargaan. Di suasana ini juga kami tentu tidak meninggalkan proses dari yang tadi disampaikan. Berkaitan dengan agenda hari ini, memang ini amanah organisasi ya. Tentu seperti dipertanyakan tadi, sebelum ke sana tentu ada proses dan mekanisme ini kami lakukan hari ini. Kenapa? Tentu ya bukan artinya secara organisasi yang seperti saya tekankan tadi bahwa ini harus terus berjalan gitu kan. Nah, berkaitan dengan mekanisme tadi saya sudah sampaikan pada suasana rapat sahabat Melki. Nah, proses kami di PKB itu sendiri itu sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu pada bab 6 pasal 48 itu di sana pergantian antara waktu itu manakala ada 3 hal. Itu yang pertama meninggal dunia, yang kedua itu mengundurkan diri atau diberhentikan. Jadi pada rapat-rapat pada pasal saya lupa itu ada rapat-rapat. Nah,
salah satunya itu dibahas pada rapat hari ini, yaitu rapat pleno gabungan yang menghadirkan unsur Suro, DPW, keterwakilan DPAC, dan sahabat-sahabat anggota fraksi. Jadi hari ini semuanya lengkap gitu loh, begitu. Nah, di sana ada amanah lagi gitu. DPW dan DPC itu DPAC itu diberikan ruang untuk penjaringan. DPW melakukan penyaringan, ya. DPP itu berkewajiban untuk melakukan penyaringan dan penetapan. Nah, jadi hari ini adalah proses bagian dari penjaringan. Begitu. Mungkin hanya itu atau mungkin ada pertanyaan lain? Kemudian Pak Sekwil, PKB Kabupaten Manggarai itu kan salah satu partai yang berhasil dalam Pileg 2024 termasuk memenangkan Pilkada. Nah, kan ada 4 anggota DPR Kabupaten Manggarai, kemudian ada juga Pak Flori Kampul, ada juga Pak Sek, kemudian Pak Crispin. Dari beberapa figur ini sampai dengan hari ini sekedar bertanya Pak Sekwil, siapa-siapa yang siap bertarung? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih sahabat. Jadi tadi artinya kata kuncinya bahwa PKB itu menjaga kesulitan itu dengan nuansa kekeluargaan. Namun tentu tidak meninggalkan proses dan mekanisme secara legisi dalam ini anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi tadi kami sudah bahas itu dan menghasilkan satu kesepakatan yang kemudian dasarnya adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga secara legisi organisasi, yaitu kami bersepakat ruang ini diberikan untuk semua. Jadi kami tadi sepakat itu ruang itu dari unsur DPAC, gitu kan, terus unsur DPC dalam hal ini Suro, dari Suro dan Tanfis, yang kedua yang berikut itu ada dari unsur fraksi, gitu. Jadi tidak ada kita membatasi.